Oke, halo teman-teman sales juara dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semakin antusias untuk jualan ya. Oke, perkenalkan saya Parnamian Johannes, saya adalah Automotive Sales Trainer, saya juga sebagai seorang kepala cabang di dealer mobil Nissan TBC Matupang, Jakarta Selatan. Nah, di konten kali ini saya mau sharing ke teman-teman sales juara nih, mengenai 5 langkah yang harus teman-teman segera lakukan jika teman-teman saat ini baru saja bergabung menjadi sales. Ya, sebenarnya sales ini nggak harus sales mobil aja. Kebetulan case-nya adalah saya adalah seorang kepala cabang sales mobil. Tapi kalau teman-teman saat ini adalah sales motor listrik misalnya, sales properti, sales retail produk consumer good, apapun itu, saya rasa sih 5 langkah ini masih relevan untuk teman-teman bisa pakai, sehingga teman-teman bisa produktif dan nantinya teman-teman bisa jadi sales juara. Oke, konten ini 15 menit saja, jadi kalau teman-teman butuh ilmu yang lainnya, teman-teman bisa gali di konten-konten saya yang lain di channel ini. Ya, saya sengaja buat channel ini untuk sharing kepada teman-teman apa saja yang saya ketahui selama kurang lebih 14 tahun saya bergelut di dunia sales, saya akan sharingkan di channel ini. Jadi jika teman-teman memang suka sama channel-channel ini, dukung aja dengan cara subscribe, nyalakan belnya, dan juga komen aja di kolom komen jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, ada hal sulit apa yang teman-teman sekarang lagi hadapi dalam hal penjualan misalnya, baik itu negosiasi misalnya, atau dalam hal closing, apapun itu yang terkait dengan sales, boleh teman-teman chat di kolom komentar atau bisa japri saya di WhatsApp yang saya sematkan di deskripsi. Oke, teman-teman, gak usah lama-lama, langsung aja saya akan sharing kepada teman-teman 5 langkah awal yang harus teman-teman segera lakukan jika teman-teman sekarang sudah bergelut di bidang sales. Langsung saja yang pertama. Yang pertama, ini langkah yang harus teman-teman segera lakukan, miliki, atau harus teman-teman segera kuasai, yaitu saya sebutnya ini dulu. Yang paling penting di awal, yang saya sebut mindset. Ya, banyak dari teman-teman yang mencoba jadi sales gagal karena mindsetnya di awal nggak benar, atau saya bilangnya belum tepat lah ya. Karena saya yakin teman-teman misalkan beberapa waktu yang lalu datang ke showroom atau datang ke kantor sebuah perusahaan sales, pasti 80% mengalami kegalauan. Kegalauannya misalnya, ini benar nggak ya perusahaan yang tepat untuk saya kerja? Apalagi misalnya teman-teman seorang sarjana S1, masa iya sih saya udah capek-capek kuliah jadi sarjana, ujung-ujungnya jadi sales? Ya, nah ini mindset ini yang sebenarnya di awal sekali saya harus sampaikan ke teman-teman bahwa mindsetnya harus benar. Ya, apapun bidangnya, saya yakin 95% orang-orang yang menjadi top level di bidang atau di perusahaan tersebut, pasti background awalnya semua beranjak dari sales. Saya yakin, ya 95%. Ya, orang-orang yang ada top level pasti karena awalnya merintisnya dari sales. Jadi, mindsetnya teman-teman harus benar bahwa teman-teman sudah ada di track yang tepat. Sudah ada di track tepat, bidang teman-teman sales, dan kalau teman-teman memang ke depannya ingin berkarir, ingin benar-benar mendapatkan income yang nggak biasa, ya harus memulai dari sales. Jadi pilihan teman-teman sekarang menjadi sales itu sudah menjadi pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat, dan tinggal kita jalanin aja. Ya, memang nggak gampang jualan, ya, tapi balik lagi, ya kalau teman-teman punya mindset yang benar, jualan itu akan jadi hobi. Kalau saya selalu melakukan mindset saya, ya saya menerapkan di diri saya bahwa jualan atau selling itu adalah sebuah hobi yang saya senang sekali untuk jalanin. Ketemu orang, negosiasi dengan orang, ya membantu orang, misalkan kalau saya di sales mobil test drive, itu saya jadiin hobi. Jadi apa? Akhirnya dengan mindset yang benar, kita menjalannya hari demi hari itu dengan semangat, dengan antusias. Ya, jadi yang paling penting pertama adalah mindset. Teman-teman harus rubah mindset teman-teman, dan menariknya mindset kita tuh bisa dirubah cuma sekian detik aja, kita bisa rubah mindset kita. Dan kalau mindset kita berubah, cara kerjanya akan berubah. Kalau cara kerjanya berubah, pasti hasilnya akan beda. Coba, ya, jadi yang pertama adalah mindset. Yang kedua, yang teman-teman harus segera kuasai adalah pasti harus kuasai produk.
ya, mindsetnya sudah benar, oh berarti ini adalah bidang yang tepat untuk saya. Habis itu apa? Produknya harus teman-teman segera kuasai. Kenapa? Lagi-lagi karena orang akan beli sama seorang sales yang menguasai produk yang dia jual. Contohnya, misalnya saya sekarang sebagai seorang sales mobil Nissan, saya harus menguasai apa itu mobil listrik. Bagaimana sih mobil listrik ini proses kerja sistem charging baterainya misalnya. Kalau kita nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana customer akan trust sama saya. Ya, jadi poin pentingnya adalah produk harus teman-teman segera kuasai. Dan menariknya sekarang ini untuk menguasai sebuah produk, misalkan apapun produknya, sudah sangat mudah. Teman-teman bisa searching saja di YouTube, itu sudah banyak sekali muncul konten-konten yang membahas tentang produk, baik itu reviewnya, baik itu bisa jadi detail lebih dalam lagi mengenai apa itu produknya, itu di konten-konten YouTube sudah banyak. Jadi teman-teman tinggal tonton aja sambil tanya juga sama atasannya mengenai produk yang kita pasarkan. Kuncinya adalah kita harus segera kuasain produk. Yang ketiga yang harus teman-teman segera lakukan, kalau bisa sekarang, misalkan hari ini hari pertama teman-teman masuk menjadi sales, ini harus langsung harus dilakukan sekarang, yaitu ini dia. Info ke keluarga, ya, teman, dan lain-lain, ya, orang-orang yang Anda kenal. Ya, harus saya bilang mindset dulu nih harus benar. Ya, kalau mindset teman-teman saat ini menjadi seorang sales atau sekarang sudah pakai seragam sales masih ragu atau malu bahkan, kayaknya pekerjaan ini nggak tepat untuk teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ada rasa ragu, nggak ada rasa malu, ya, dan bahkan bangga misalnya menjadi seorang sales Nissan misalnya, segera info ke keluarga, teman, dan lain-lain. Ya, teman kita dari TK, SD, SMP, SMA, banyak sekali. Saya yakin nggak akan kurang dari 100 orang kita punya teman. Keluarga, ya, dari keluarga kita, keluarga inti, keluarga besar kita, ya, segera info ke mereka. Caranya gimana, Pak? Ya, bisa teman-teman profilnya dirubah. Ya, yang tadi yang nggak ada profil, misalnya jadi ada foto profil. Ya, bisa jadi foto profil teman-teman sedang di samping mobil yang teman-teman jual, atau di samping produk apapun yang lagi teman-teman jual, boleh. Dan juga tekniknya bisa upload status, ya, produk yang teman-teman jual. Ya, itu langkah di awal yang bisa segera teman-teman lakukan sekarang, dan itu bisa sangat singkat, ya, langsung diinfokan. Kalau perlu, kalau teman-teman pakai WhatsApp, rubah WhatsApp-nya jadi WA bisnis. Ya, karena kalau WA bisnis ini kita bisa masukkan katalog produk yang kita jual di situ. Jadi ketika teman-teman update status, orang nanti keluarga, teman lihat profil kita, pas klik profil kita langsung kelihatan juga tuh katalog-katalog yang kita sudah masukkan. Oh, ternyata si Johan ini sekarang jadi seorang sales mobil Nissan. Jadi sepersekian detik mereka sudah tahu teman-teman sekarang bekerjanya di bidang apa atau di perusahaan apa. Ya, jadi segera info ke keluarga, teman, dan lain-lain. Ya, jadi ini jangan sampai kelewat di awal. Saya harus bilang di hari pertama teman-teman bekerja atau belum bekerja tapi sudah diterima, langsung segera. Kenapa? Karena bayangkan aja ya, kalau sampai ada keluarga Anda, ya, sampai ada keluarga Anda ternyata misalnya Anda sales Nissan, keluarga dekat Anda misalnya sepupu Anda ternyata beli mobil Nissan Livina, ya, 2 hari lalu sama sales lain. Anda bisa bayangkan, sedangkan Anda baru join hari ini jadi seorang sales Nissan. Bagaimana rasanya? Ya, pasti antara teman-teman akan, aduh, kok nggak beli sama saya gitu ya. Ya itu, jangan sampai keduluan atau telat atau ya tadi penyesalan gara-gara kita nggak info, ya, gara-gara kita nggak sharing ke keluarga kita. Ya, ini hal yang paling krusial yang harus segera teman-teman lakukan. Oke, lanjut keempat, ya. Yang keempat, ini yang paling penting juga yang saya bilang harus teman-teman segera lakukan di awal. Selain info dalam bentuk WhatsApp bisnis
ataupun WhatsApp tadi status, teman-teman juga sudah mulai harus, saya harus bilang di era sekarang harus ya gunakan sosmed. Ya, ini di awal sekali sebenarnya yang harus saya sampaikan, tapi oke, di poin keempat ini saya sampaikan gunakan sosmed. Ya, kalau teman-teman saat ini belum punya TikTok, belum punya Instagram, belum punya Facebook atau YouTube, segera download. Dan download itu gratis ya. Sebenarnya ada paket yang harus kita ini ya, harus kita beli gitu ya. Tapi ya, itu investasi. Pastikan teman-teman gunakan atau miliki punya sosial media. Nah, ini sebenarnya pembahasannya panjang ya, tapi arahnya adalah dengan sosial media, lagi-lagi tadi kita bisa lebih luas menyebarkan informasi atau kita bisa lebih banyak dikenal orang. Ya, memang kuncinya ketika kita sudah punya sosial medianya, kita harus bikin akun kita, lalu kita harus upload ya. Jadi gunakan sosial media ini sebenarnya endingnya journey-nya panjang, kita harus upload juga. Nanti di konten yang lain saya akan buatkan, tapi kuncinya adalah kita harus punya dulu sosial medianya. Habis itu kita upload informasi-informasi seputar produk kita. Bahkan sekarang sosial media sudah jauh lebih membantu kita untuk memasarkan apapun. Misalkan contohnya TikTok, ya TikTok kita bikin aja video yang singkat, kreatif, 30 detik, 60 detik, itu berpotensi video kita kalau menarik atau membuat orang penasaran, bahkan bisa ditonton ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Ya, tanpa kita harus bayar. Ya, jadi kita bisa optimasi nih. Buat kita di awal yang nggak punya duit buat iklan-iklan, misalnya kita gunakan aja yang gratisannya. Ya, untuk kita posting produk yang kita mau jual. Yang terpenting adalah langsung teman-teman download, ya tadi saya bilang TikTok, IG, Facebook, sama YouTube. Ya minimal ini. Ada lagi sebenarnya LinkedIn, ya itu bisa teman-teman optimasi. Ya, ini jangan sampai ketinggalan, harus teman-teman segera lakukan. Yang nomor kelima, sebenarnya ada banyak, tapi minimal 5 dulu saja yang akan saya sharingkan kali ini. Yang nomor 5 adalah segera teman-teman bangun relasi. Ya, atau network. Ya, bangun network. Artinya teman-teman juga selain 1-4 ini, bangun relasi jangan sampai teman-teman nggak lakukan. Nah, bangun relasi kalau misalnya di sales otomotif, Pak, kemana ya Pak ya? Ya teman-teman bisa bangun relasi ke sesama sales. Sesama sales. Pertama misalnya, kalau teman-teman di Nissan harus bangun relasi sama teman-teman di sales Toyota, Hyundai, Honda, dan lain-lain. Tujuannya apa? Banyak. Manfaatnya banyak. Nanti bisa jadi ada referensi dari mereka, atau teman-teman mungkin ya butuh informasi harga mereka. Kalau teman-teman lagi punya customer yang misalkan compare sana compare sini, teman-teman bisa tanya, Mas mau tanya dong harganya berapa? Oh siap Mas, sampai nih customer kita, bisa jadi customer kita makin terasa sama kita karena apa? Sudah dibantu. Ya informasinya dapat dari kita semua. Sesama sales ya. Sekarang bisa juga relasi apa? Sama mobil bekas ya. Mobil bekas. Ya di Nissan kita ada Good Car, teman-teman bisa bangun relasi sama tim inspeksinya. Bagaimana nih Pak kalau ada customer yang mau jual mobil ini ya, ataupun kita bisa bangun relasi sama beberapa company-company mobil bekas yang lain, contohnya ada Moladin, ada Karo, Karsem, dan lain-lain, OLX Auto, bisa kita bangun relasinya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa nantinya ketika ada customer misalnya mau jual mobil bekasnya, kita bisa dapat referensi harga terbaik yang bisa kita sampaikan ke customer. Karena nggak jarang customer bisa jadi sebelum deal dia harus jual mobil bekasnya dulu. Nah, ketika kita punya relasi orang-orang tersebut, kita bisa sangat mudah nantinya membantu customer, dan customer bisa langsung di-link sama kita, bisa jadi. Ya, teman-teman, jadi ada 5 langkah awal. Sebenarnya banyak sekali langkah-langkah lainnya, tapi saya rangkum jadi 5 dulu yang teman-teman harus segera kuasain dan lakukan di awal, ya supaya teman-teman bisa bersaing di lapangan dan berpotensi langsung bisa produktif di awal teman-teman bergabung menjadi sales apapun produknya.
Gitu. Ini aja yang mau saya sharingkan kali ini. Mudah-mudahan membuat teman-teman bertambah informasi, pengetahuan, tips-tips singkat seputar sales ya. Saya tahu betul kalau teman-teman sekarang baru memulai, bagaimana rasanya kegalauannya, kebingungannya. Nah, mudah-mudahan konten-konten yang saya buat ini membuat teman-teman dapat sedikit pencerahan dan jadi lebih semangat di lapangan. Ini aja konten 15 menit yang saya mau sharingkan. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, belnya maksud saya, supaya nanti kalau saya upload, teman-teman dapat video yang pertama ini. Terima kasih dan tetap semangat. Salam cuan.